Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dosen Minanur Rahman MSI selaku pengampu mata kuliah Public Speaking, dan yang saya hormati pula teman-teman seangkatan seperjuangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bermuwajahah pada pertemuan kali ini. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman gelap hingga zaman terang benderang, dari zaman old hingga zaman now. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya robbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam hidup kita akan dihadapi oleh dua pilihan, yaitu iya atau tidak, subur atau layu, bahkan putus atau halalin. Nah, semua itu merupakan sebuah pilihan. Sebelum kita mengambil keputusan, pilihan-pilihan yang berat, atau ketika kita menjalani tugas-tugas yang berat dalam hidup, seharusnya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita bekali dalam diri kita supaya kita kuat, berani, mantap dalam menghadapi hidup. Kalau kita sedang dihadapi dengan suatu ujian yang sangat berat, menurut kita sedang menjalani sesuatu hal yang berat, baik itu tugas maupun ujian-ujian seperti ujian semester akhir, atau mau mengajukan judul skripsi, atau menyelesaikan proposal, bahkan melamar cewek, memutuskan cewek, atau mau nikahin cewek. Nah, di sini menurut kita itu berat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Gimana caranya kita memilih ya atau tidak, putus atau halalin? Nah, kita mempunyai dua pilihan berat, putus atau bahkan halalin. Kalau kita tidak bisa halal, maka kita sudahi, kita putus sampai di sini. Nah, ayo kita belajar dengan mengucap la ilaha illallah, masuk ke dalam hati kita dengan mengambil pilihan yang melibatkan Allah, sehingga apabila kita melibatkan Allah dalam pilihan kita, tidak akan kita merasa kecewa. Yang dibutuhkan hanya iman dan sabar bahwa Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Kita harus sabar dan tunggu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Rasulullah pun bersabda, as-sabru wasiyatu min wasayallahu ta'ala fi ardihi man hafidhaha naja wa man dayya'aha halaka. Yang memiliki arti, sabar itu salah satu unsur dari beberapa wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Barang siapa menjaganya,
maka dia selamat, dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia celaka. Rahimahkumullah. Apabila kita dihadapi dengan suatu ujian, musibah, cobaan berat menurut kita, apabila kita harus memilih iya atau tidak, putus atau halalin, nah, libatkanlah Allah dalam keputusan itu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengecewakan hamba-hambanya yang melibatkannya dalam segala urusannya. Tidak mungkin gara-gara kita taat kepada Allah, kita jadi kecewa, dan selalulah kita berprasangka baik kepada Allah, karena Allah tergantung prasangka hambanya. Cukup sekian, sepatah dua patah dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jika itu baik datangnya dari Allah, dan jika itu buruk datangnya dari saya sendiri. Minum kopi di janji jiwa, jangan lupa sedotannya. Jika ujian mendatangi jiwa, sabar itu kuncinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.